Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ila akhir ayat. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Jumat yang mulia hari ini, bertepatan pada tanggal 22 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau 2 Juli 2021 Miladiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan mudah-mudahan ibu bapak jamaah Jumat rahimakumullah, baik yang hadir pada kesempatan hari ini maupun keluarga besar kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, pada umumnya umat Islam yang hidup di akhir zaman ini, yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Jamaah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan ibu bapak jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa senantiasa dikumandangkan dan senantiasa disampaikan oleh para khatib di setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat, sebulan 4 kali Jumat senantiasa mengajak kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar ini, melalui Jumat hari ini, Ibnu Katsir menerjemahkan takwa yang sangat sederhana.
namun rasanya sulit manusia pada umumnya untuk melaksanakan penerapan takwa itu sendiri. Takwa menurut Ibnu Katsir yang pertama adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sedikit pun memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban, baik kewajiban yang sifatnya mahdhur maupun kewajiban-kewajiban yang sifatnya ghairu mahdhur. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ayat ini menerjemahkan ayat-ayat yang tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan tidak sedikit pun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum, seandainya jika kita ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih baginya. Namun di ayat yang sebelumnya atau di awal-awal ayat tersebut, ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan nikmatnya. Allah akan tambahkan nikmat yang kita syukuri itu daripada yang kita tidak sangka-sangka. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema yang bertema atau berjudul 3 jalan untuk menyelamatkan manusia, baik dalam kehidupan manusia dunia maupun kehidupan yang kekal abadi nanti. Sebagaimana ayat yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim. Sapaan Sang Pencipta dan langit dan bumi ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Laisa ya ayyuhan nas, bukan dikhususkan kepada semua manusia, atau wahai orang-orang atau wahai manusia. Tapi sekali lagi di ayat ini Allah khususkan panggilannya. Allah serukan dikhususkan khos sifatnya, bukan am atau umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan? Oleh ahli tafsir mengatakan perniagaan itu adalah jalan bagi kita semuanya yang ingin selamat hidup di dunia dan yaum di hari kiamat nanti. Hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Sekiranya jalan itu kita lalui semuanya, maka kita akan selamat sekali lagi, selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari kesengsaraan hidup, selamat dari kekikiran hati dan jiwa kita. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya atau 3 poin tadi diantaranya dibahas atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya. Jalan-jalan itu yakni atau diantaranya tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain siapa orang yang beriman tersebut? Di awal-awal Quran surat Al-Baqarah Allah menjelaskan kepada kita semuanya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, sesungguhnya kitab yang Allah turunkan berupa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin,
Dengan petunjuk itu, dengan Al-Quran itu, Allah jadikan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bukan hanya sekadar ucapan lisan. Orang beriman bukan hanya sekadar pengakuan dalam hidup dan kehidupannya. Orang beriman membutuhkan praktek nyata, membutuhkan realisasi dalam hidup dan kehidupannya. Orang yang beriman tentunya ia taat dan patuh, rukuk dan sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nonsen, omong kosong jika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muadzin mengumandangkan panggilan atau menyerukan untuk melaksanakan salat, hayya 'alas salat, justru kita semuanya mengabaikan panggilan Allah melalui muadzin tersebut dan melaksanakan aktivitas duniawi kita semuanya demi hanya memenuhi dan menutupi kebutuhan duniawi semata. Kita semuanya atau umat Islam semuanya lupa bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sirna, kehidupan yang sementara kehidupan yang abadi, kekal abadi adalah kehidupan di yaumul kiamah nanti. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang beriman sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, setelah Quran surat Al-Baqarah yang pertama dan yang kedua, yaitu yang ketiga, alladzina yu'minuna billah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengatakan, mengikramkan dalam lisannya, meyakinkan dalam qalbunya, hatinya meyakinkan bahwa memang orang yang beriman adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, di ayat yang lain. Kalau di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman adalah mereka meyakini bahwa memang hanya Allah yang sang pencipta langit dan bumi. Hanya Allah tempat kita kembali. Hanya Allah tempat kita bersujud, sebagaimana ayat yang sering kita bacakan dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mintai pertolongan. Oleh sebab itu ironis manusia atau umat Islam hari ini justru mereka menyembah, bukan menyembah hanya kepada Allah, bukan mereka mentauhidkan diri mereka dan akidah mereka hanya kepada Allah semata. Jika kita susah, justru kita berbondong-bondong meminta atau berbondong-bondong memakmurkan masjid, ramai dan suka dengan senang hati memenuhi panggilan Allah sebagai manusia biasa atau manusiawi. Ketika dia senang, maka lupa akan pesan pemberi rizki, lupa akan sang penenang jiwa dan hati manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak di antara kita semuanya, adanya kehidupan dunia dan adanya kehidupan akhirat yang hari ini tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, yang hari ini tidak bisa kita raba dengan tangan kita, tidak bisa kita melihat dengan mata telanjang kita. Namun orang beriman, mereka akan yakin dan kita semua akan yakin bahwa adanya balasan atas balasan kubur, balasan atas kehidupan akhirat ketika kita dipanggil dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah tu'minuna billah. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua senantiasa beriman dan taat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cinta kepada aku, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, cintailah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita ketika kita mengatakan atau mengaku beriman kepada Allah, maka secara otomatis kita beriman juga atau taat juga kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hari ini muncul salah satu golongan di antara manusia, salah satu golongan atau firqah di antara kelompok atau firqah umat Islam yang ada, yaitu ada firqah yang ingkar sunnah, yang mereka tidak mengakui akannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kita dan generasi kita terlindung dari kelompok-kelompok yang mengingkari adanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin Allahumma amin. Jalan yang ketiga, setelah tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam di mana-mana dibombardir. Hari ini umat Islam di berbagai belahan negeri dunia ini diganggu ketenangan mereka. Mereka ingin melaksanakan sholat dengan khusyuk, tidak bisa mereka laksanakan, atau tidak bisa mereka dapat di kondisi yang aman, sentosa, damai dalam pelaksanaan ibadah mereka. Sebagaimana kita saksikan di media massa, media elektronik pada bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan kemarin, Masjid Al-Aqsa yang di dalamnya atau Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di mimbar ini sering kami sampaikan, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa atau Palestina atau Yerusalem adalah tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Sejarah mencatat, sejarah mengakui, para ahli sejarah mengakui bahwa para nabi dan rasul lahir dan dibesarkan di negeri Yerusalem atau Palestina, atau yang di dalamnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kedua adalah memang tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sebelum ke Sidratul Muntaha. Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa dan menjadi imam untuk para nabi dan para rasul di saat itu, sebelum ia menjumpai atau menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat itu sendiri. Ramadan 25, Ramadan 1442 kemarin dibombardir dan diganggu ketenangan mereka, dibunuh anak-anak yang masih balita, ibu-ibu hamil yang tidak bersalah, dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah tantangan besar untuk umat Islam hari ini. Ini merupakan sebuah pertanyaan besar. Kenapa sehingga di mana-mana umat Islam dikuasai, di mana-mana umat Islam dibombardir, ketika umat Islam hidup di daerah minoritas Muslim itu sendiri. Bukan hanya Palestina, di Uyghur, Cina, umat Islam yang minoritas Muslim oleh Buddhis atau oleh orang-orang Cina yang Kristen Katolik, mereka mengusir mereka, membunuh mereka tanpa ada alasan yang jelas. Di Rohingya, mereka justru diusir oleh negeri atau oleh tentara mereka. Mereka harus keluar dari kampung halaman mereka dan terdampar di beberapa tempat di negeri tercinta Indonesia ini. Di antaranya sebagian kelompok kurang lebih 263 jiwa yang terdampar di Rohingya di Lok Semawe, Aceh Tengah. Kurang lebih ada 83 yang terdampar di Belawan,
karena mereka cuma hanya naik perahu layar dan sampai mereka di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kondisi umat Islam yang sangat ironis bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, ketika di negeri tercinta kita ini masih aman, tak aman, damai, masih tidak terdiganggu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang umat Islam mayoritas Muslim di negeri ini. Mari senantiasa kita taat dan patuh akan perintah Allah. Ketika kita melangkah kaki dari rumah menuju rumah Allah ini, tidak dihalang sebagaimana tentara-tentara Israel menghalangi umat Islam mau melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Al-Aqsa dan masjid-masjid di belahan bumi yang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk beriman kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk meyakini akannya perintah Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita tidak mampu mengangkat senjata menuju ke tempat peperangan melawan musuh-musuh Allah, ada jalan jihad yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita jihad mencetak generasi kita. Mari kita jihad mempersiapkan generasi unggulan kita. Sebagaimana doa yang senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini tidak akan bisa terwujud kalau sekedar berdoa dan tidak punya usaha, tidak semaksimal mungkin mempersiapkan mencetak generasi-generasi unggulan sebagai penerus perjuangan kita, sebagai penerus umarah kita, sebagai penerus pemerintah kita. Karena memang dengan adanya generasi unggulan tersebut, generasi yang taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, insya Allah kejayaan umat Islam akan bisa mereka raih dalam hidup dan kehidupan mereka semuanya. Jihad yang lain adalah menyekolahkan anak didik kita, menyekolahkan anak cucu kita, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang kuat akan keimanan mereka, yang kuat akan fondasi